Hai, halo Sobat Alfa Teknik. Saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki otomatis setrika yang keluhannya tidak mau off atau kadang ini kerusakannya itu tidak connect ya, atau mati total. Jadi disebabkan oleh otomatisnya ini berkarat. Nah, kita akan mencoba memperbaikinya. Jadi kita akan bongkar otomatis setrika ini dan kita bersihkan, karena biasanya penyebabnya adalah karat di konektornya, bagian platnya ya. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita coba perbaiki otomatis setrika ini. Nah, oke rekan-rekan, kita akan melepas ini otomatisnya. Nah, rekan-rekan bisa melepas dulu bagian konektornya. Nah, oke rekan-rekan, sudah terlepas. Saatnya kita melepas otomatisnya ini. Nah, saya akan bagikan beberapa tips. Jika mati total, rekan-rekan bisa mengecek untuk thermofuse-nya di sini. Nah, oke rekan-rekan, jika mati total, jadi yang perlu rekan-rekan cek ya, pastikan dulu kabelnya baik ya. Lalu yang kedua adalah thermofuse ini. Lalu yang ketiga baru di sini bagian konektor. Nah, tapi untuk video kali ini saya akan membagikan bagian ininya, membersihkan konektornya. Kalau untuk bagian mengganti thermofuse ada di video saya yang lain tentang setrika, coba rekan-rekan tonton di playlist tentang setrika, linknya di deskripsi video untuk mengganti thermofuse-nya. Nah, sepertinya ini thermofuse juga mati atau rusak. Nah, nanti kita akan ganti sekalian, tetapi kita akan fokus ke sini saja dulu. Nah, kita akan buka otomatisnya. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita bongkar otomatisnya ini seperti ini ya rekan-rekan. Nah, biasanya kerusakannya adalah berkarat rekan-rekan, kotor dan berkarat di bagian platnya sini, konektor yang ada kuningannya ini berkarat. Kalau berkarat kadang tidak bisa connect, ataupun ini menyebabkan selalu connect karena karatnya tebal, jadi ini tidak bisa otomatis memutus dan menyambungkan arus listrik, sehingga bisa mengakibatkan thermofuse ini putus jika kasusnya ini terkonek terus. Tetapi jika kasusnya tidak bisa terkonek karena karatnya sudah menebal dengan kotoran, bisa jadi setrika mati total. Jadi ada beberapa penyebab mati total, yaitu kabel listrik yang sudah jelek, thermofuse putus, dan otomatis ini tidak tersambung dengan baik. Nah, untuk kasusnya biasanya diakibatkan oleh karat. Nah, untuk membersihkannya rekan-rekan cukup mudah. Setelah dibongkar seperti ini rekan-rekan ya, rekan-rekan tinggal diamplas saja di bagian konektornya ini. Nah, tetapi hati-hati, kadang-kadang ini sudah berkarat jadi rapuh. Nah, rekan-rekan bisa mencari amplas yang tipis kalau ini terlalu tebal sepertinya. Nah, rekan-rekan masukkan seperti ini, lalu digesek-gesekkan sebentar.
Nah, pakai amplas ini agak tipis kayaknya ini. Nah, rekan-rekan bisa gesek-gesekkan seperti ini. Lalu dibalik bagian sebelah sananya juga. Nah, sudah kita amplas. Nah, tetapi rekan-rekan saya akan berikan informasi juga. Ada otomatis yang modelnya seperti ini, ada juga yang berbeda. Dalam arti apabila bautnya di belakang ini dilepas, maka akan terlepas semua ini bagian-bagian partnya. Nah, rekan-rekan sebelum membongkar bisa memfoto atau memvideo dulu supaya tidak lupa susunan-susunan dari ini. Kalau yang untuk model yang bisa terlepas, kalau ini kan fix modelnya tidak bisa terlepas, tetapi ada model otomatis yang bisa terlepas setiap bagian-bagiannya apabila bautnya dilepas. Jadi rekan-rekan harus ingat susunannya, ada beberapa model soalnya. Nah, rekan-rekan jika menemukan kerusakan seperti ini, untuk beberapa merek ada yang bisa diganti atau membeli ini. Saya pernah membuat videonya, tetapi sebetulnya sistemnya sama saja, tetapi yang membedakan hanya posisinya di sini rekan-rekan, letaknya di sini. Jadi tidak semua bisa diganti ininya karena modelnya berbeda-beda, model tempat atau dudukannya. Jadi memang agak kesulitan kalau untuk mengganti seperti ini. Tetapi kalau rekan-rekan mempunyai daya kreativitas, bisa saja. Apa yang tidak bisa diakal-akal bisa jadi. Nah, setelah itu, setelah bersih, kita pasang lagi. Saya akan sertakan skemanya untuk pemasangannya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa lihat skemanya, skema yang saya buat real dengan komponennya, jadi rekan-rekan bisa cepat memahaminya. Kita akan pasang lagi. Nah, untuk menyetel otomatis ini kita sudah pasang ya. Rekan-rekan butuhkan adalah obeng min yang kecil seperti ini. Nah, saya pernah membuat video tentang cara memperbaiki setrika panasnya tidak maksimal atau panasnya kurang maksimal. Nah, itu rekan-rekan harus mengatur setelan untuk otomatisnya. Nah, rekan-rekan, di dalam knop pemutaran ini yang kuning ini, di dalamnya ini ada kepala baut dengan alur min. Nah, ini yang kita putar-putar, yang kita setel rekan-rekan ya. Ini yang kita putar-putar. Apabila ini diputar, maka dia akan merubah posisi dari ini plat bagian atas yang tengah ini. Nah, jika diputar ini akan berubah ya posisinya untuk stick keramik ini, yang mengakibatkan jarak dari plat ini antar plat konektor akan menjauh atau mendekat. Nah, seharusnya setrika yang baik itu saat diputar sedikit saja ke kanan ada suara klik, dan suara klik itu menandakan bahwa konektor bagian atas dan bagian bawah ini menyambung. Begini ya. Ini kan masih jarak masih renggang ya. Nah, apabila pemutarannya terlalu jauh, misalnya setengah atau seperempat, baru terdengar suara klik atau plat konektor ini menyambung, berarti panasnya nanti tidak maksimal. Nah, ini setengah baru
nyambung ya. Berarti kita akan atur. Begitupun sebaliknya, jika belum diputar saja sudah menyambung, tidak ada suara klik, atau platnya ini konektornya sudah menyambung, berarti nanti panasnya akan berlebihan sehingga mengakibatkan termofuse tidak awet, sering putus ya. Nah, jadi harus pas setelannya. Nah, rekan-rekan posisikan ke off dulu, ke kiri full seperti ini. Lalu bagian dalam ini kepala bautnya rekan-rekan bisa putar ke mana ya? Ke kiri sampai konektor bagian atas dan bagian bawah yang di plat ini tersambung ya. Nah, ini sudah tersambung ya rekan-rekan. Nah, jika sudah tersambung, kita putar ke kiri tadi, kita balas lagi ke kanan sampai terdengar suara klik dan tidak tersambung ya. Sudah tidak tersambung, tapi kadang tidak terdengar suara klik ya. Kurang peka ini mungkin HP-nya. Nah, kecil sekali suara kliknya. Nah, ini sudah pas rekan-rekan. Jadi saat kita putar ke kanan ada suara klik, mutarnya jadi sedikit saja sudah ada suara klik ya. Nah, itu suaranya kecil sekali. Lalu kita matikan. Nah, sudah ada suara klik. Nah, rekan-rekan bisa lihat saat saya putar ke kanan sedikit, konektornya itu tersambung ya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Off kan, tidak tersambung lagi. Putar sedikit ke kanan, tersambung. Off kan, tidak tersambung. Nah, ini jadi sudah pas setelannya ya. Sudah pas, saatnya kita kembalikan seperti semula. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti sedia kala dan saatnya kita tes. Colokkan, lalu kita putar on ya. Lampu menyala dan elemen pemanas mulai hangat dan mulai panas. Nah, sudah panas ini. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.